Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Kali ini kita kembali belajar TK. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Serta nanti akan ada pembahasan tentang perangkat komputer. Baik anak-anakku semua, kembali Ustaz ingatkan dalam slide ini ya. Pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pada kesempatan kali ini anak-anakku diharapkan tujuan pembelajaran kita kali ini mengetahui perkembangan teknologi ya dari masa prasejarah sampai saat ini. Baik anak-anakku semua, selanjutnya mari kita lihat pada masa prasejarah. Pada zaman ini teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Nah ini dia 300 sebelum Masehi, artinya 500 tahun yang lalu. Ya, itu bangsa Sumeria telah menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Nah, simbol-simbol ya, jadi awal simbol. Kemudian 100 tahun kemudian Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif ya, mulai pada dinding ya, pada masa Mesir kuno ya, mungkin ini pada masa kerajaan Firaun. Selanjutnya 500 sebelum Masehi kembali Mesir juga berinovasi dalam teknologi ya, membuat kertas dari pohon papirus yang berada di sedekat Sungai Nil. Dan mulai masuk ke 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas dari serat bambu. Nah, maka masuklah ke masa modern di 1400 Masehi. Nah, pertama kalinya John Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf. Kemudian 1830 Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitik yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Lanjut 1837 Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. 1931 Fenerbahce membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan 1889 Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu proporsi untuk melakukan penghitungan. Dan 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada 1889 Hermann Laptop menerapkan kartu proporsi. Fenerbahce membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Dan masa modern berikutnya 1939 barulah di sini Dr. John V. Atanasov dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Dan 1973 sampai 1990 istilah internet mulai diperkenalkan. Kemudian terakhir 1991 sampai sekarang mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkannya istilah World Wide Web atau WWW. Selanjutnya kita akan belajar perangkat komputer. Pada dasarnya semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri dari hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak. Dan ada perangkat pengguna yang sering disebut brainware. Nah, perangkat keras atau hardware, perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Nah, di sini kita bisa lihat ada casing ataupun di dalamnya ada CPU, monitor. Kita bahas CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer.
Kita bisa lihat di sini ada CPU Core i7 produksi Intel, dan ini adalah badan komputernya atau casing komputer. Selanjutnya memori komputer. Nah, memori komputer ini yang bentuknya kayak sisir ini, memori adalah penyimpan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori juga disebut penyimpanan data primer. Dan selanjutnya adalah penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras atau hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Dan perangkat input dan output, perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengarkan hasil kerja komputer, misalnya monitor dan printer. Selanjutnya perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contohnya perangkat jaringan adalah modem. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ada dua, yaitu sistem operasi dan perangkat lunak. Nah, di sini contoh sistem operasi. Sistem operasi ya, ada Windows, Linux, Symbian, Mac OS, Windows Phone, BlackBerry, Android, dan iOS. Nah, di sini adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak adalah program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, membuat dokumen, permainan. Contohnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Photoshop, dan program lainnya. Perangkat lunak aplikasi disebut juga perangkat aplikasi. Dan kita yang memainkannya yaitu sebagai brainware. Orang yang menggunakan komputer disebut brainware ya. Ada desain grafis, ada desain web ya. Kemudian ada kita sering menemukan di kasir ya, sebagai operator komputer, sebagai user ya, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.